rasa kebangsaan itu ada tipe-tipenya. Ada kebangsaan cap ningrat, ada cap intelek, ada cap rakyat. Saya tidak tahu kebangsaanmu cap apa saiki. Cap ningrat itu, iya sih kamu merasa saudara sebangsa setanah air, tapi dalam batinmu aku lebih tinggi dari rakyat biasa, dari orang lain. Aku ini keturunan elit, bangsawan. Nah, itu berarti kebangsaanmu cap ningrat. Kamu merasa darahmu biru. Saya tidak tahu istilah darah biru itu dari mana. Di luar negeri kamu ngomong my blood is blue, bingung orang luar negeri. Oh, apa my blood is blue itu? Darahku biru gitu. Mana orang barat ngerti ini darah merah atau darah putih. Nah, itu kebangsaan cap ningrat. Kalau Hatta jelas tidak suka orang-orang yang kebangsaan, cuma gayanya gaya ningrat. Merasa lebih besar, merasa akulah yang punya hak untuk jadi pemerintah. Akulah yang punya hak untuk mengelola Indonesia ini. Aku keturunannya Mojopahit terusian misalnya. Aku itu masih ada darah, itu misalnya. Itu cap ningrat. Merasa dirinya besar. Merasa dirinya bukan orang biasa. Itu banyak. Salah satu yang dikritik oleh Bung Hatta. Orang-orang yang merasa dirinya elit. Ya siapapun, ya kalau zaman dulu kelompok feodal, kelompok-kelompok bangsawan. Kalau hari ini ya elit itu bisa yang sekarang menjabat misalnya merasa loh aku itu elit. Aku itu lebih tinggi dari rakyat yang manapun. Wong aku itu wakilnya rakyat. Misalnya, itu gaya ningrat. Seolah-olah jasaku loh yang paling besar di Indonesia ini. Kalau ndak ada aku, ndak ada kelompokku, ndak ada grupku, itu kebangsaan cap ningrat. Ini tidak Indonesia. Yang kedua, kebangsaan cap intelek. Ini kebanyakan kita, orang yang ada di jalur ilmu. Kebangsaan cap intelek itu gawenane tutur-tutur terus, gawenane nesu-nesu, ngeritik-ngeritik, pokoknya ndak aku ape salah kabeh, sing bener aku. Cap intelek. Analisisnya ndaki-ndaki wis kuwabe, pokoknya versi komentator itu kebangsaan cap intelek. Bal-balan ndak bisa tapi kuwabe dikomentari. Jadi kalau main sendiri sepak bola dia jungkir balik, tapi kalau ngomentari dia lebih canggih daripada Ronaldo, Messi dan kawan-kawan. Koyo ngerti-ngerti, harusnya tadi yang diturunkan, harusnya tadi strateginya. Kayak bisa-bisa nyekel klub beneran ya jungkir balik. Cap intelek, semuanya dikritik. Semuanya ndak ada yang benar, itu cap intelek. Yang benar cuma aku, pikiranku itu loh yang unggul, makanya kamu sekolah kayak aku, harus sampai doktor gelarmu. Wah, cap intelek. Jadi termasuk orang-orang yang mikirin jelimet, berarti rakyat itu wong iki ngomong apa, itu ndak paham. Kita yang ndak sekolah disuruh memahami dia yang sekolah sampai tinggi. Itu cap intelek. Dia jadi menara gading. Jadi harusnya kan dia yang pinter sudah dibayari negara banyak, harusnya dia yang bikin kita tercerahkan. Kewalik, malah kita yang bingung memahami pikiran-pikirannya. Nah, itu kebangsaan cap intelek. Kalian juga begitu, jangan sampai bikin orang susah dengan ilmumu, dengan pengetahuanmu. Ya kalian mahasiswa, pengetahuanmu pasti sudah tinggi lah. Di kampung mungkin kamu bisa jaya lah. Cuma ya ceramah ndak usah pakai tema Sokrates, Aristoteles, Plato. Ya sake masjidmu. Nanti kamu ceramah di masjid teorinya materialisme dialektisnya Karl Marx itu wis. Khotbah Jumat bingung nanti. Nah, itu cap intelek. Kalimat-kalimat bikin sesederhana mungkin, gimana caranya orang paham. Visinya untuk level rakyat, kerakyatan. Kita harus ada di wilayah yang ketiga, kebangsaan cap rakyat.
Yang ada di pikiran kita jangan elit-elit yang sudah luar biasa, sudah sukses, sudah jaya, ada di atas. Tapi rakyat. Rakyat yang sebenarnya. Bukan cuma atas nama rakyat atau kata-kata rakyat dimanipulasi untuk kepentingan intelek atau kepentingan ningrat. Rakyat yang sebenarnya butuh apa? Jadi itulah kebangsaan Indonesia yang sejati, kebangsaan cap rakyat. Yang ada di pikiran kita itu rakyat. Bukan gimana ya caranya presiden itu biar sukses pemerintahnya, bukan itu. Tapi gimana caranya bareng-bareng biar kita orang se-Indonesia ini, rakyat ini bisa makmur. Nah, itu kebangsaan cap rakyat. Ya salah satu jalannya ya pemerintahan, maka pemerintahan harus bagus. Tapi jangan fokus pada yang ningrat maupun yang intelek. Ningrat bisa manipulatif, menyusahkan rakyat untuk kepentingan kelompok bangsawan. Bahkan nanti Hatta banyak mengkritik di antara kenapa Indonesia sampai dijajah itu karena kaum ningratnya tidak kompak, tidak punya idealisme tinggi. Intelektualnya banyak yang bayaran, banyak yang pesenan. Jadi dua ini bahaya. Kelompok ningrat yang nyari untungnya sendiri atau kelompok intelek yang dibayar. Jadi biasanya karena dibayar dia mengabdi pada yang bayar. Akhirnya rakyatnya nomor sekian. Mendiskusikan tentang kemiskinan di antara orang-orang kaya di hotel mewah. Itu kan tidak nyambung. Kalau pingin ngerti miskin itu apa, ya undanglah orang-orang miskin. Biarkan mereka ngomong terus kita tanggapi. Biasanya ngomong orang kaya semua. Dia tidak pernah merasakan sumpeknya lapar, nggak pernah merasakan sumpeknya tidak punya duit, dompetnya tebel terus. Gimana bisa empatik terhadap kemiskinan? Nah, itu rasa kebangsaan namanya. Nah, jadi didiklah batinmu untuk peduli pada rakyat. Oke, terus. Nah, terus kayak gimana sistem yang bagus untuk Indonesia? Yang jelas demokrasi. Tapi katanya Hatta, jangan demokrasi barat, juga jangan demokrasi komunis. Kenapa ndak barat? Katanya Hatta, barat itu sukses sih. Menggulingkan feodalisme zaman Perancis, revolusi Perancis, melahirkan liberalisme, liberty, equality, fraternity, kemerdekaan, persamaan, persaudaraan. Cuma dalam pandangannya Hatta, orang barat itu hanya sukses di kemerdekaan. Begitu masuk ke wilayah persamaan dan persaudaraan, barat gagal total. Buktinya apa? Yang lahir individualisme. Orang tidak saling peduli. Saya pernah 1 bulan di Singapura, itu ya belum barat-barat beneran. Itu sama tonggoku kamar sebelah ini, dia sama-sama 1 bulan di situ. Kenal aja ndak? Masuk lift ya, paling sama berdiri gini, lirik-lirikan aja. Paling ketemu, hai juga. Sakulan loh itu, namanya aja saya ndak ngerti. Individualisme, yang penting kamu tidak ganggu aku aman, tapi awas nyenggol dikit kan gitu. Itu kan individualis. Jadi asal hidupku terjamin beres, ya urusanmu, urusanku. Itu gaya barat. Jadi kamu bisa kos nanti di barat mungkin 2 tahun, 3 tahun sama teman kosmu ini tidak ngerti. Bandingkan sama kita di Indonesia, 1 kamar bisa 3 orang. Itu pun tidurnya bisa di kamar sana, di kamar sini, sakarepmu wis. Itu tidak akan ketemu kalau di barat. Kalau di barat misalnya kemalaman di jalan dia bisa tidur di taman. Kayak kemarin Alnot itu kan sampai tidurnya di taman kota. Kalau di Indonesia gampang. Kamu bisa kemana saja, teman dimanapun bisa didodok anytime. Masjid 24 jam. Teman ngobrol di mana-mana ada. Ya kan? Di barat sukses memodernkan diri, tapi jatuhnya individualisme. Dan itu sangat tidak Indonesia. Tidak mungkin Indonesia begitu. Karakter kita bukan karakter yang cuek sama orang lain. Ya meskipun kadang-kadang kebablasan.
usilnya luar biasa sama saudaranya sendiri. Tapi itu Indonesia. Ya butuh rem dikit-dikit. Tapi yang jelas kalau individualis tidak cocok. Mementingkan diri sendiri tidak cocok. Bukan karakter kita. Kemudian Barat juga, kedaulatan rakyat di Barat, demokrasi di Barat itu hanya demokrasi politik. Karena dunia ekonominya sangat individualistik, kapitalistik. Demokrasi politik itu ya kamu bisa milih, kamu bisa protes menteri, kamu bisa demo, itu cuma demokrasi politik. Di dunia ekonomi tidak ada demokrasi. Penguasanya orang per orang, penguasanya lembaga per lembaga. Yang minoritas ekonomi ya habis-habisan dia ditindas oleh yang kuat secara ekonomi. Negara nggak boleh banyak-banyak ikut campur selama lembaga-lembaga ekonomi ini sesuai dengan aturan minimal yang dibikin oleh negara. Jadi orang bisa kaya dan semakin kaya nggak masalah. Meskipun tetangganya semakin miskin, asal orang ini nggak melanggar undang-undang yang dibikin oleh negara. Itu di Barat. Jadi katanya berdaulat tapi tidak bisa rakyatnya berdaulat. Wong secara ekonomi dia terrepresi. Kedaulatannya hanya ada di dunia politik ketika milih, memimpin, komplain, demo, cuma itu aja. Kamu merasa sudah demokrasi kan kalau sudah demo. Demokrasi ini Pak, demo. Padahal katanya Hatta belum. Itu cuma dunia politik. Jadi demokrasi itu ketika kesempatan ekonomi, ketika dunia ekonomi juga sifatnya demokratis. Jadi tidak ada monopoli, tidak ada penindasan, tidak ada penganak emasan. Mentang-mentang dia kaya, pajaknya paling besar, terus dianak emaskan. Kita yang pajaknya kecil kadang-kadang ngutang, terus dianak tirikan misalnya. Nah, itu berarti tidak demokrasi ekonominya, dikuasai oleh minoritas orang tertentu. Modalnya juga muternya di situ-situ saja. Ditandingkan kayak apapun, supermarket, hipermarket akan menang kalau melawan pasar tradisional. Itu kalau dibiarkan tanding 1 lawan 1, ya kalah. Sama kayak kamu tanding lawan Mike Tyson, ya mesti kalah. Itu kayak PSS melawan Barcelona. Ya udah level memang. Maka negara harus turun tangan. Biar levelnya sama baru tanding. Kalau levelnya belum sama ditandingkan, ya yang lemah akan habis-habisan ditindas. Berarti apa? Rakyat belum berdaulat di bidang ekonomi. Itu yang terjadi di Barat. Di Barat itu yang miskin, ya miskin keleleran, tidak masalah. Banyak. Tapi yang kaya juga luar biasa, ekspansi kemana-mana. Dan sangat demokratis, cuma secara politik, secara ekonomi tidak. Nah itu kritiknya Bung Hatta pada demokrasi Barat. Jadi dia terdidik oleh Barat, gagasan-gagasannya banyak didapat waktu di Belanda, tapi tidak ditelan mentah-mentah. Itulah Pak Hatta.